Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana terorisme atas terdakwa mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Munarman pada Rabu 22 Desember hari ini. Sebagaimana telah dijadwalkan pada sidang pekan lalu, sidang hari ini beragendakan mendengar tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan terhadap Munarman. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Rizky Sandi Saputra di sana. Halo Rizky. Halo Firda dan juga Tribuners. Ya, Rizky, bisa Anda informasikan bagaimana jalannya sidang pada hari ini? Ya, jadi Firda dan juga Tribuners bahwa pada pukul 10 tadi, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan atas terdakwa Munarman begitu terhadap perkara dugaan tindak pidana terorisme yang pada hari ini beragendakan mendengarkan keterangan jaksa atas eksepsi atau nota keberatan dari pihak Munarman terhadap dakwaan yang dilayangkan oleh jaksa pada sidang sebelumnya begitu. Adapun tadi majelis hakim membuka persidangan sekitar pukul 10 dan sudah usai tadi sekitar pukul setengah 1 siang gitu. Adapun dalam persidangan ini Munarman sebagai terdakwa kembali dihadirkan dalam ruang sidang bagaimana penetapan majelis hakim pada sidang 2 pekan lalu begitu Firda. Rizky, apa yang kemudian disampaikan oleh jaksa dalam tanggapan atas eksepsi dari Munarman ini? Ya, tadi jaksa menyoroti beberapa poin atas eksepsi dari Munarman dan juga kuasa hukumnya, di mana salah satunya jaksa menyatakan kalau eksepsi Munarman yang menyatakan kalau dirinya ditangkap dengan keadaan dalih sewenang-wenang itu merupakan hanya asumsi atau argumentasi dari Munarman dan juga kuasa hukum sebab hal itu seharusnya tidak lagi harus disampaikan oleh Munarman dalam sidang eksepsi ini karena perkara ini sudah masuk di dalam persidangan yang artinya nantinya jaksa akan membuktikan gitu di dalam persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi, keterangan ahli, bahkan keterangan dari Munarman itu sendiri begitu Firda. Tadi juga jaksa menyatakan kalau meminta kepada hakim untuk menolak seluruh eksepsi dari Munarman begitu termasuk kuasa hukumnya karena dinilai sudah melampaui wewenang begitu. Rizky, bagaimana tanggapan dari kuasa hukum Munarman sendiri atas pernyataan dari jaksa dalam sidang? Ya tadi kuasa hukum Munarman yakni Aziz Yanwar ditanyakan oleh wartawan, dirinya mengungkapkan kalau ya pernyataan itu sah-sah saja karena di sini di dalam persidangan dirinya pasti kontra begitu dengan pihak jaksa. Namun dirinya tetap menghargai apa yang diucapkan jaksa. Kendati begitu dirinya berharap pada putusan setelah nantinya hakim bisa bertindak seadil-adilnya begitu dan 1000% meyakini kalau nantinya hakim berpihak kepada pihaknya gitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Rizky Sandi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Rizky juga sudah menghimpun keterangan dari kuasa hukum Munarman, Aziz Yanwar. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, alhamdulillah tadi tanggapan dari eksepsi terdakwa dan penasihat hukum disampaikan oleh jaksa penuntut umum di persidangan kali ini. Alhamdulillah tadi tanggapan dari eksepsi terdakwa dan penasihat hukum disampaikan oleh jaksa penuntut umum di persidangan kali ini. Ya, alhamdulillah tadi 26 halaman isinya kurang lebih menjelaskan bahwa hal tersebut kebanyakan adalah belum masuk pokok perkara sehingga sudah masuk pokok perkara sehingga tidak perlu ditanggapi, sisanya normatif, kemudian bahasanya juga baik. Tanggapannya juga kita apresiasi, kita berterima kasih jaksa menanggapi dengan baik eksepsi dari terdakwa dan juga dari kami tim penasihat hukum. Kemudian insya Allah putusan sela atas eksepsi kami dan tanggapan ini akan disampaikan tahun depan oleh majelis hakim. Bang, tadi ada dari pihak jaksa yang mengatakan bahwa Pak Munarman itu subjektif terkait dengan FPI dianggap sebagai kelompok terorisme, itu gimana Bang, ada tanggapan? Ya, sebenarnya itu sah-sah aja ya disampaikan oleh pihak jaksa
karena kan kita dalam perkara ini, dalam sidang ini kita kontra dengan mereka, itu normatif saja dan itu hal yang lumrah gitu kan. Tapi faktanya kan kita sampaikan sebenarnya, dan Pak Munarman juga sampaikan bukti-buktinya, bahkan setebal itu kemarin kan Pak Munarman sampai kurang lebih 80 halaman kan, itu kan banyak. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.